mengenai fenomena yang sedang marak akhir-akhir ini dengan munculnya beberapa dai-dai yang mengaku salafi, tapi terjatuh dalam sikap bermudah-mudahan dalam menempuh wasilah dakwah seperti muncul di televisi, ikhtilat dan sebagainya dengan dalih hikmah atau maslahat dakwah. Masya Allah. Nah, prinsipnya Ahlussunnah bahwasanya wasailud dakwah tauqifiyah. Wasilah dakwah itu tauqifiyah, bersumber dari Alkitab was Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak dikembalikan kepada ijtihad masing-masing dai. Ini wadah. Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah punya kitab khusus dalam masalah ini. Al-Hujajul Qawiyah ala anna wasilah dakwah tauqifiyah, dengan sekian banyak argumentasi. Dan mereka punya buku itu insyaallah, dan mereka membacanya. Tahu mereka insyaallah. Sehingga di dalam perkara dakwah, dalam perkara wasilahnya tidak boleh ada mukhalafah syar'iyah. Tidak boleh ada yang namanya pelanggaran syar'i atas nama maslahat dakwah, atas nama hikmah. Yang namanya hikmah dalam perkara dakwah sesuai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Yang namanya maslahat diukur dengan Quran dan sunnah, bukan diukur dengan kemaslahatan pribadi sang dai. Barakallahu fikum. Kita tidak membahas terkait dengan masalah kemunculan seseorang di layar televisi. Sebagian ulama punya kalam dalam masalah ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Semata-mata nongol muncul di layar televisi. Ingat, semata-mata muncul di layar televisi. Yang membolehkan menggunakan sekian banyak ketentuan dan persyaratan. Barakallahu fikum. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ditanya tentang bab ini juga demikian, belum mengatakan kata masalah seorang dai, seorang syekh tampil di layar televisi, tapi dengan banyak ketentuan, dengan banyak persyaratan ya. Itu saya dengarkan langsung di rumahnya beliau. Ditanya masalah itu dan belum menjawab, dan ada ketentuan yang belum disebutkan di situ. Ada Syekh Muhammad bin Ghalib di situ dan beberapa asatidz ketika main di rumahnya beliau. Sebelum dan setelahnya tidak ada pelanggaran syar'i. Di tengah-tengah acaranya tidak ada pelanggaran syar'i. Barakallahu fikum. Dia yang bisa mengatur acara tadi, bukan dia yang setir pada acara tersebut. Intinya tidak ada mukhalafah syar'iyah. Itu apa? Itu pandangannya beliau. Sehingga tampil seorang dai begitu, semata-mata muncul di layar televisi. Selama tidak ada unsur mukhalafah syar'iyah. Syekh Al-Albani juga punya pendapat demikian, terutama yang mubashir, yang live. Barakallahu fikum. Pandangan para ulama. Tapi yang kita soroti sekarang ini barakallahu fikum bukan semata-mata nongol televisinya, tetapi ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Paham ini? Nongol di layar televisi, taklim, menyampaikan sebuah kajian ilmu, diiringi dengan suara-suara musik halus, suara piano dan segala macamnya. Ini pelanggaran. Ini bukan namanya hikmah dalam perkara dakwah. Ini mukhalafah syar'iyyah di dakwah. Kalau itu kamu jadikan sebagai wasilah dalam dakwah kamu, justru masuk dalam ranah penyimpangan dan bid'ah. Dikarenakan wasilah dakwah itu tauqifiyah. Paham tuh? Barakallahu fikum. Para ulama begitu keras, begitu kenceng mengecam yang namanya musik semacam itu. Syekh Al-Albani punya kitabnya, penjelasan, bahkan membantah yang membolehkan yang namanya zina. Para masyayikhul kibar punya kitabnya. Barakallahu fikum. Ini penyimpangan namanya. Dan kemudian ya, dalam rangka untuk masalah dakwah, ini hikmah dalam perkara dakwah. Itu bukan hikmah dalam perkara dakwah. Hikmah dalam perkara dakwah ketika Anda menetapi dan sesuai dengan al-haq dalam dakwah kamu tadi, itu hikmah. Barakallahu fikum. Bukan dengan cara mukhalafah syar'iyyah, bukan dengan cara menerjang yang semacam itu. Barakallahu fikum. Ini maslahat. Ya akhi, maslahat dakwah bukan ditempuh dengan cara menerjang larangan Islam. Barakallahu fikum. Tapi maslahat dakwah ditempuh dengan cara-cara syar'i, dengan cara-cara yang mubah yang tidak ada unsur mukhalafah padanya.
apakah ketika engkau tidak berdakwah lewat televisi tadi, dengan acara musik tadi, dengan musik tadi, dakwah kamu akan mati? Jawabannya, enggak. Dakwah kamu ditolak masyarakat? Tidak. Kamu bisa berdakwah dengan cara-cara yang normal, dengan cara-cara yang syar'i, dengan tariqahnya salaf. Di masjid-masjid kaum muslimin, al-masajid majalisul anbiya wal mursalin, al-masajid majalisul kiram. Majlisnya salaf dalam menyampaikan ilmu di masjid. Barakallahu fikum. Dengan tanpa mukhalafah syar'iyyah, kamu sebarkan ilmu, ceramah, karya tulis dan segala macamnya. Bisa. Tidak mati dakwah kamu. Menyebar. Bermanfaat insyaAllah. Dengan tanpa itu. Maslahat apa yang kamu capai? Barakallahu fikum. Belum lagi backgroundnya perempuan-perempuan, ibu-ibu. Apalagi acaranya tadi ada hostnya bukan dari Salafiyin, ada artisnya perempuan lagi, tapi kalau pakai jilbab, ya, tapi kan ustadznya nggak boleh lihat. Anggaplah dia punya pendapat, ya cadar itu hukumnya sunnah, yang tampil pakai jilbab, tapi bukan hijab yang syar'i. Barakallahu fikum. Tapi tidak boleh lihat saja. Apakah diperkenankan demikian bertiga? Ini ustadznya menghadap ke arah perempuan tadi, ini hostnya sebelah kirinya, bertiga bincang-bincang seperti itu. Apa itu bukan namanya ikhtilaf? Apa seperti itu dakwahnya para masyaikhina? Apa seperti itu dakwahnya masyaikh hukum, guru-guru kalian sendiri? Apa seperti itu dakwahnya Syekh Abdul Musa Al-Abbad? Apa seperti itu dakwahnya Syekh Shalih Suhaimi, Syekh Shalih Fauzan, dan orang-orang selama ini engkau eluk-elukan sebagai masyaikh kalian, dan juga masyaikh kita sebagiannya. Barakallahu fikum. Apa demikian? Pernahkah Syekh Abdul Musa Al-Abbad barakallahu fikum tampil di layar televisi dengan host, kemudian ada harim di situ, Syekh punya dengan dia dengan masya Allah asik gitu? La wallah. Kalau seandainya itu disampaikan, ditunjukkan kepada Syekh Muhsin, anak yakin bakal marah besar. Beliau pribadi gak suka dan rendah rela ada orang yang mau foto beliau, yang menampilkan wajah beliau di video-video, gak rela, gak ridho beliau. Oh, ini dengan santainya, masya Allah. Tapi mengakunya kembali pada ulama kita. Syekh Shalih Fauzan yang mereka lulukan juga, yang mereka jadikan sebagai rujukan fatwa, Syekh Shalih Fauzan katanya membolehkan demikian. Lah, beliau mengingkari itu. Yang mereka bahas terkait dengan semata-mata tampil di layar televisi. Yang kita soroti bukan semata tampilnya, itu pandangannya para ulama. Yang kita soroti ada mukhalafahnya atau tidak. Yang kamu lakukan, Badrus Salam, Reza, Syafiq Basalama, dan segala macamnya itu sudah pelanggaran syar'i, sudah ada musik-musiknya. Dan begitu aneh ketika sosok sekelas Badrus Salam menyatakan, ya walaupun masih ada musik-musiknya, mending apanya ya akhi? Perkara yang mungkar kamu katakan mending. Bukan semata-mata musiknya, tapi kamu jadikan itu sebagai wasilah dakwah, lebih dari sekedar maksiat, masuk ke ranah penyimpangan. Karena itu penting. Ya, nggak tahu dia mau juga apa anda. Anak khawatir kamu juga begitu. Iya kan kemaslahatan, ada hostnya ini, ada ceweknya. Ya untuk maslahat dakwah gimana? Seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Mana ghirahnya antum? Mana ilmunya antum selama ini? Barakallahu fiik. Demi mengejar maslahat dakwah, demi mengejar itu semuanya, kamu terjang keharaman-keharaman yang ada. Siapa yang membolehkan dari kalangan para ulama dan para masyayikh antum melihat nazar, melihat perempuan yang bukan mahram kamu dalam rangka maslahat dakwah? Siapa yang membolehkan? Fatwa siapa itu? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Kalau Reza Basalama melarang para maduknya nonton dia,
Saya lagi berdakwah untuk orang-orang umum, antum jangan nonton. Antum jangan nonton. Dibedakan begitu. Kalau dakwah kepada ikhwan-ikhwan yang ada sesyar'i mungkin. Dakwah kepada orang awam syar'i labas, melanggar labas orang awam. Apa demikian? Yang namanya dakwah semua harus syar'i. Kepada siapapun, kepada awam harus syar'i, kepada yang bukan awam, kepada yang ikhwan harus syar'i. Semua harus syar'i, satu paket, satu prinsip. La haula wala quwata illa billah. Ini semuanya Allah satu poin dari poin-poin mereka. Jangan dikira cuma ini tok masalahnya ya ikhwan. Sudah lama pembahasan yang terkait dengan mereka ini. Mereka ini yang mengusung Halabiyah, Halabi yang mengusung Ruhailiyun dan segala macamnya ini. Haula contoh-contoh langsung terkait dengan ahlu tanmiyyi, ahlu takhdhil, al-mumayyi'ah, mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Nanti kalau mendengar jawaban seperti itu, mereka itu isinya cuma bantah, tok, takzir, tok. Ini namanya nahi mungkar. Nahi mungkar. Kalau semuanya mendiamkan ini perbuatan kamu-kamu ini, semuanya mendiamkan, maka semua umat akan melegalkan tindakan kamu tadi. Semuanya yakin itu benar. Besar fitnahnya. Besar fitnahnya. Kita bicara untuk nasihat, bicara untuk rad al-mukhalif, kita bicara untuk mengcounter ini semuanya. Barakallahu fikum. Sebagai mereka mengatakan iri paling Ustadz kami bisa tampil di televisi, itu tidak bisa. Loh, kalau urusan bisa tidak bisa gampang. Tinggal menceburkan dalam kubangan-kubangan maksiat itu paling gampang. Tapi kita nggak mau. Dan memang nggak boleh. Kan begitu ya? Kita nggak boleh ya. Barakallahu fikum. Nah, siapa bilang nggak bisa? Tinggal menghubungi fulan, tampilkan saya televisinya kamu. Selesai. Gampang itu, jalurnya bisa dicari ya. Tapi tidak boleh. Sehingga tidak mungkin kita masuk ke sana barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam. Kemana lagi mereka bakal berjalan ya, kita nggak ngerti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Jam 9:30. Iya. Kalau seandainya saya yang tampil gimana ya, Pak? Antum mengkritik saya atau kamu bela saya? Hah? Ditinggal. Wih, luar biasa. Loh kenapa? Masalah dakwah ya. Nah kalau saya cuma dakwah di depan antum begini kan antum tak aja yang dengar. Disiarkan live streaming internet, yang punya internet yang bisa mendengarkannya. Terbatas ya masalah ini. Orang-orang awam nggak ngerti dakwah seperti ini. Ya apa kalau saya masuk televisi? Segmen dakwahnya kan orang-orang awam. Supaya mereka mengerti dakwah itu sunnah. Kita bicara tentang masalah sunnah Rasul, tamasuk bis sunnah dan segala macamnya. Ya apa? Gitu ya. Nah, ya. Sebentar dulu. Yang saya sampaikan tadi, kita bicara tentang masalah sunnah, tamasuk bis sunnah, gak laku. Loh, kok diem aja? Gak laku. Yang namanya televisi komersial itu ya sesuai dengan pasar yang diinginkan. Cari keuntungan bukan cari kerugian. Nah kalau kamu bicara masalah syirik, bid'ah, sunnah Rasul begini, bubar aja televisi, nggak laku ya Ikhwan. Ya bicaranya sesuai dengan program televisi tadi. Paling mengusung Islam itu indah. Modelnya kayak Ustaz Maulana itu. Islam itu indah, barakallahu itu. Gitu ya. Yang asik itu ya hal yang nggak mungkin menyentuh semua pihak. Tidak mungkin antum melaksanakan upaya nahi mungkar
Di televisi seperti itu ya Pak. Nah kalau itu repot. Akhirnya sambil syuting begitu bicara masalah hati. Lu kok tahu dikasih tahu. Nah, ada sebagian ikhwan pulang ke rumahnya kan. Bapaknya yang masih awam puter-puter ketemu program Trans TV. Lu ada Ustaz Reza Sayyid Salama bicara masalah hati. Lagi bicara masalah hati apa yang kamu angkat ya? Hati apa? Hati antum juga harus diperhatikan baik-baik. Sedang berpenyakit dengan cara-cara seperti ini. Allahul musta'an. Kalau Panglima Laskar Jihad kendel, kadung menyimak sikat sekalian, tampil televisi bantah yang namanya teroris. Ya walaupun tidak benar juga caranya ya. Ada perempuan nggak pakai hijab di situ. Ada tokoh jil segala macamnya, ini mantan JI disikat jilnya itu, wah diem dia kendel ya kan, walaupun dia salah kan gitu ya. Yang ini nggak tahu kendel nggak berketahu tampil Trans TV membantah habis jin dan segala macamnya itu. Wallahu a'lam. Dari gaya-gaya tamyi'nya ya akhi, masalah dakwah tidak mungkin kita bicara masalah kayak gitu ya, pelan-pelan ya akhi. Sampai kapan pelan-pelannya? Jawabannya sampai antum yang diuntal miring sama mereka. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ala kulli hal, khanatina azakumullah. Pemicu dari gemuruh fitnah yang semakin menggelegar ini adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah mukhalafah. Terkait dengan pelakunya adalah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang punya ilmu tapi dia terjatuh pada mukhalafah tadi. Semua poin-poin yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini kembali pada satu poin tadi. Mesti ada yang error, ada mukhalafah dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya SAW dan bimbingan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari berbagai fitnah-fitnah yang ada dan menaungi kita dengan taufik wal hidayah sampai akhir hayat kita di atas istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.